Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat internslab.id. Bertemu lagi dengan saya Mas Mansur ya. Kali ini akan saya bahas soal-soal yang berkaitan dengan soal UTBK tahun 2020 ya. Ini adalah part yang ketiga ya. Langsung ke soal yang pertama. Jika Gx sama dengan F dalam kurung X kuadrat kurang 2X tambah 1 ya. Nah, jika f aksen X dan G aksen X adalah turunan dari fx dan gx ya. Jadi ini adalah turunannya dari masing-masing fx dan gx. Diketahui G aksen 2 itu 12. Yang ditanya f aksen 1. Nah, gimana cara ngerjainnya ini? Ini adalah turunan berantai ya. Aksen adalah turunan berantai. Jadi konsepnya seperti ini. Kalau misalnya gx ya, itu sama dengan f dalam kurung 3x kuadrat tambah 1 misalnya ini ya. Maka G aksen X ini adalah kalau sebelah kiri diturunkan, maka sebelah kanan juga harus diturunkan. Makanya F aksen. Nah, turunan dari F ini adalah fungsi komposisi ya. Jadi kalau nurunkannya ya F aksen dalam kurung ini, yang di dalam ini harus kita turunkan lagi. Nanti kalikan sebelah sini ya. Jadi ini 6x. Oke. Nah, ini contoh aja ya. Kita contoh. Oke, sekarang yang ini. Kalau Gx itu sama dengan F dalam kurung X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Maka G aksen X itu sama dengan ya F aksen dalam kurung X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Nah, dikali lagi turunannya yang di dalam ini. Ya, berarti 2 kali X turunan 2X minus 2. Nah, kasih kurung aja. Oke. Kemudian diketahui G aksen 2. Nah, berarti G aksen 2. Artinya X-nya itu 2. Maka semua di dalam sini X-nya diganti dengan angka 2. Maka 2 kuadrat itu 4. 4 tambah 1. Ini 4 kurang 2. Oke ya. Nah, kemudian hitung. G aksennya itu berapa sih? G aksennya kasih tahu 12. G aksen 2 ya. Nah, ini F aksen 1 kali 4 kurang 2 kali 2. Maka F aksen 1-nya pindah ruas 2-nya ke sebelah kiri. Berarti 12 bagi 2 berapa? 6 ya. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 ini ya, perhatikan yang di dalam F-nya ini ya. Jadi kalian bisa ganti-ganti angka di sini, tapi hati-hati yang di dalam F-nya ini ya. Gx dikasih tahu ini kurang lebih sama dengan yang nomor 1. X tambah 3 per X tambah 1. Nah, maka G aksen X-nya yaitu berarti F aksen dalam kurung X tambah 3 per X tambah 1. Nah, bagaimana cara menurunkan kalau bentuknya pecahan seperti ini? Nah, kalian tentu ingat kalau Fx itu bentuknya itu U per V. Maka F aksennya itu adalah U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per V kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi nggak boleh langsung kita turunkan turunannya X tambah 3 berapa? 1 dibagi 1. Nah, bukan seperti itu. Ini ada rumusnya seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya bentuknya X tambah 3 per X tambah 1, maka F aksennya turunannya berapa ini? Berarti U aksen yang di atas ini sebagai U. Ya. U-nya itu anggap X tambah 3. V-nya adalah X tambah 1. Oke. Berarti U aksennya turunannya U. Berarti berapa? 1. V-nya adalah X tambah 1. X tambah 1. Dikurang V aksen 1. Dikali ya, X tambah 3. Per V kuadrat.
Berarti ini tulis lagi X tambah 1 kuadrat. Berarti kalau kita hitung ini minus 2 per X tambah 1 kuadrat. Oke, tapi cara cepatnya begini ya. Untuk menurunkan kalau bentuknya seperti ini. Ya. Caranya begini aja. 1 kali 1 ya. 1 kali 1 dikurang 3 kali 1 dibagi P kuadrat. Jadi X tambah 1 kuadrat. Maka ini dipenuh min 2 per X tambah 1 kuadrat. Oke, berarti turunan sini adalah minus 2 per X tambah 1 kuadrat. Oke. Nah, sekarang G aksen 0. Berarti G aksen 0. Artinya X-nya diganti dengan angka 0. 0 tambah 3. 3 per 1. Berarti 3 ya. Ini per 0 berarti negatif 2. Oke. G aksen 0-nya berapa? 12. F aksen 3 dikali min 2. Maka F aksen 3 itu sama dengan 12 dibagi negatif 2. Ketemu negatif 6. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke nomor yang ketiga. Di antara bilangan di bawah ini yang paling kecil adalah, jadi pertanyaannya adalah bilangan yang paling kecil. Oke. Nah, kita perhatikan yang persennya ini kali sekian persen. Ya. Perhatikannya yang sama semua. Yang 36 sama semua. Nah, kalau sama persennya, yang kita tinggal bandingkan yang depan aja. Yaitu 5 per 14, 7 per 28, sama 20 per 28. Jadi, kalau kita samakan penyebutnya ini kan 10 per 28. Sama-sama dikali 2 ya. Nah, jadi kelihatan mana yang paling kecil, 10 per 28, 7 per 28, 20 per 28. Jawabannya ini yang paling kecil. Berarti ini tidak mungkin. Oke, sekarang kita bandingkan C sama D. Nah, perhatikan persennya ini berbeda ya. Yang 1 12, yang 1 48. Oke, kita samakan ya. Ya, yang ini kita ubah menjadi 48. Ya, kita kali 4. Tapi dibagi 4. Ini kan nggak merubah nilai. Ya. Jadi 24 dibagi 4 itu sama dengan 6. 12 kali 4, 48. Jadi ini adalah 6 per 14 dikali 48%. Nah, sekarang kelihatan. 48%-nya udah sama. Nah, sekarang 6 per 14 kita bandingkan dengan 10 per 28. Siapa lebih besar? Nah, ini kaliin 2. Ini kaliin 2, ini jadinya 12 per 28. Berarti ini lebih besar. Kita akan cari yang kecil. Nah, terakhir, maka kita bandingkan. Karena yang lebih kecil kan. Terakhir kita bandingkan yang B sama D. Kan? 7 per 28 dikali 36%. Yang satu lagi adalah 10 per 28 dikali 48%. Nah, perhatikan nih. Penyebutnya sama. Ini coret. Kira-kira 7 kali 36 sama 10 kali 48. Siapa yang lebih besar atau siapa yang lebih kecil? Ini lebih besar, ini lebih kecil. Berarti ini salah. Berarti yang jawabannya adalah B. Oke, saya lanjutkan ke soal yang nomor 4. 3 pangkat 2021 dikurang 3 pangkat 2020. Itu sama dengan A kali B pangkat C. Yang ditanya adalah A ditambah B tambah C. Nah, intinya kita harus ubah bentuk pangkat ini jadi bentuk yang seperti ini ya. Kita samakan aja pangkatnya ya. Kita harus samakan dulu pangkatnya. Jadi 3 pangkat 2021 itu sama dengan 3 pangkat
2020 dikali 3 gitu ya. Pangkat 1 tentunya. Jadi kalau kita kalikan kan pangkatnya ditambah. Jadi 2021 dikurang 3 pangkat 2020. Itu sama dengan A kali B pangkat C. Oke, nah keluarkan yang sama. Keluar, jadi 3 pangkat 2020. Ini sisanya Pak, sisanya 3 dikurang. Ini kalau ditinggalkan ke sini ya, bukan 0 ya, tapi 1. Jangan salah ya. Di A kali B pangkat C. Nah, 3 kurang 2 berapa? 3 kurang 1 berapa? 2 ya. Berarti 2 kali ini ya. 2 kali 3 pangkat 2020. Itu sama dengan A, B, C. Nah, jadi sini kelihatan bahwa A-nya itu adalah yang ini. 2. Ini B. Tentunya ya. Ini A. Ini C. Maka kalau ditanya A ditambah B ditambah C, ya berarti 2 tambah 3 tambah 2020. Berarti 2025. Maka jawabannya adalah B. Oke, soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5 ini kurang lebih sama ya dengan soal yang nomor 4. Cuman bedanya ini pangkat yang lebih tinggi itu di belakang ya. Kalau tadi yang di depan. Nah ini taruh belakang ya. Nah bagaimana kalau seperti ini? Ya sama aja konsepnya ya. Berarti yang lebih besar ini kita samakan. Kita ubah menjadi 2000 pangkat 20. Yang ini berarti 3 2020 gitu ya. Kali 3. Nah ini sama dengan A, B, C. Nah, yang sama keluarkan, berarti 3 pangkat 2020, yang ini 1 kurang 3. Berarti A, B, C. Berarti 1 kurang 3 negatif 2, kali 3 pangkat 2020. Itu sama dengan A, B, C. Nah, di sini kelihatan bahwa ini adalah A, ini B, dan ini C. Berarti A ditambah B ditambah C min 2 tambah 3 tambah 2020. Berarti 2021 ya. Jangan. Oke, soal yang nomor 6. Soal yang nomor 6 ini kurang lebih sama dengan soal sebelumnya, yaitu soal nomor 5 ya. Cuman bedanya di sini bilangan pokoknya ini berbeda. Yang tadi sama, sekarang berbeda. Yang ini 2, ini 4. Nah, bagaimana kalau berbeda? Ya kita samakan dulu. Ini 2 sama 4 pasti ada hubungan ya. Yaitu 4 itu adalah 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2020 dikurang 2 pangkat 2 dalam kurung 1009. Itu sama dengan A, B, C. Nah, kalau pangkat dipangkatin lagi, maka pangkatnya dikalikan kan. Berarti 2 pangkat 2020 dikurang 2 pangkat. Kalau dikalikan berarti 2018. Nah, kemudian prosesnya sama seperti yang tadi. Nah, karena ini lebih besar, ya kita samakan 2018. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2018. Nah, sama. Kurang 2 pangkat 2018. Itu sama dengan A, B, C. Nah, yang sama di sini keluarkan. Berarti 2 pangkat 2018. Yang di dalam apa? 2 pangkat 2, 4. Dikurang 1. Itu sama dengan A, B, C. Berarti 3 ya. Jadi 3 kali 2 pangkat 2018. Itu sama dengan A, B, C. Nah, kelihatan bahwa ini adalah A, ini B, ini C. Berarti kalau A ditambah B ditambah C, ya tinggal tambahin 2018 ditambah 5. Berarti 2023.
Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Rata-rata 3 bilangan adalah 12. Ini adalah rata-rata 3 bilangan. Jika salah satu bilangan diganti dengan 15, ya, maka rata-ratanya bertambah 3. Nah, rata-ratanya akan bertambah 3. Jadi anggap aja 3 bilangan itu adalah A, B, C. Kalau dirata-ratakan ya, berarti kita bagi 3 kan gitu. Itu rata-ratanya sama dengan 12. Oke, berarti 3-nya kalikan ke sini ya. Jadi A ditambah B ditambah C itu 36. Oke, kemudian kita lanjutkan. Jika salah satu bilangan diganti dengan 15. Ya, misalkan aja bilangan itu A. Kita ganti 15. Yang lain enggak? B, C, tetap. Maka rata-ratanya bertambah 3. Awalnya 12, maka rata-ratanya menjadi ditambahin 3. Bertambah 3, menjadi 15. Kalau dibagi 3 ya. Kalikan ke sini. Berarti 45. Nah, sekarang jika P adalah bilangan yang diganti, ya berarti kita cari A-nya. Karena bilangan yang diganti adalah A. Oke. Ini kurangin aja. Kurang. A kurang 15. Tulis A kurang 15. B kurang B. Habis ya. C kurang C. Habis. Nah, 36 kurang 45. Berapa itu? Negatif 9. Maka A-nya adalah, pindahin ke sini. Min 9 tambah 15 ketemu 6. Maka bilangan yang diganti itu adalah 6. Maka Q-nya lebih besar dari P. B. Oke, begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 8. Rata-rata 3 bilangan adalah 12. Nah, ini kurang lebih sama dengan tadi ya. Cuman bedanya, jika salah satu bilangan diganti dengan 15, maka rata-ratanya berkurang. Nah, bedanya di sini aja. Kalau tadi bertambah, ini berkurang. Nah, konsepnya tetap sama ya. Jadi, rata-rata 3 bilangan, A ditambah B ditambah C dibagi 3, itu sama dengan 12. Pindahin ke sini, jadi A ditambah B ditambah C itu sama dengan 36. Gitu ya. A-nya diganti dengan angka 15. Ganti 15, ini B-nya tetap ya. Ini rata-ratanya berkurang. Jadi 12 kurangi 3. Jadi 9. Nah, ini tentu bagi 3 ya. Nah, 3 kali 9 berapa? Berarti 15. Tambah B tambah C itu sama dengan 27. Nah, ini sama ini kurangin. A kurang 15. B-nya habis. C-nya juga habis. Ya, ini kurang. 36 dikurang 27. Oh, 9. Berapa A-nya? A-nya ketemu 24. Nah, bilangan yang diganti adalah 24. Nah, Q-nya 15. Nah, ini berarti P-nya kebalikannya. P lebih besar dari Q. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Fx sama dengan 2x kurang 1. Nah, ini fungsi komposisi ya. Diketahui GOFX itu sama dengan 4x kuadrat dikurang 10x ditambah 5. Yang ditanya G min 1. Nah, ditanya G-nya min 1. Jadi kalau yang ditanya G, posisinya yang di depan sini G, maka Fx-nya ini ya diinverskan. Itu cara yang pertama dulu ya. Cara yang pertama, ini cari inverse-nya gitu ya. Apa inverse-nya? Ya berarti X tambah 1 per 2. Inverse dari 2X kurang 1. Nah, ini masukin ke sini. Nah, jadinya apa? G-nya. Nah, itulah ketemu G-nya. 4 dalam kurung X tambah 1 per 2 kuadrat dikurang 10 kali X-nya ganti dengan X tambah 1 per 2.
ditambah 5. Oke, masukkannya ke X juga ya, sini. Nah, sekarang ditanya G-1. Nah, berarti masukin min 1 ke dalam sini. 4 min 1 tambah 1, 0. Per 2 kuadrat. 10 kali 0 per 2 gitu ya. Tambah 5. Jadi kalau kita hitung G-1 itu ketemu 5. Nah, ini cara yang pertama. Oke, cara yang kedua. Saya tulis GOF X itu kan sama dengan 4X kuadrat dikurang 10X ditambah 5. Kemudian diketahui G-1. Oh, yang tanya G-1 ya. Oke. Sedangkan Fx-nya adalah 2X kurang 1. Oke, ini sama persis soal ya. Nah, sekarang perhatikan. GOF itu kan artinya G dalam kurung F. G dalam kurung F. Nah, itu GOF. Berarti artinya Fx-nya sama dengan min 1. Fx sama dengan min 1. Berarti ini Fx yang ini sama dengan min 1. Nah, pindah-pindah ruas, maka 2x min 1 pindah sini kan sama dengan 0 nih. Maka x-nya ketemu 0. Nah, udah dapat 0-nya, masukkan ke sini. Nah, maka G-1 ya 4 kali 0, 10 kali 0, tambah 5. Maka jawabannya adalah 5. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 10. Soal yang nomor 10 ini ya, kurang lebih sama dengan soal yang nomor 9 ya. Cuman bedanya yang tadi G-nya ini posisinya di depan. Sekarang G-nya di belakang nih. FOG. Yang ditanya G-1. Oke ya. FOG itu artinya G masuk ke dalam F. Jadi kerjakan dari kanan ya. G masukkan ke F. Ya. G masuk ke F. Oke, berarti G-nya ini masukkan ke sini. Berarti ini sama dengan 2GX dikurang 1. Oke, karena permintaannya X-nya min 1, ya ganti aja X-nya dengan min 1. Berarti ini berapa? 4 kali min 1 kuadrat itu 1 ya. 10 kali min 1 jadi plus 10 tambah 5 sama dengan 2G min 1 kurang 1. Jadi intinya ini X-nya diganti dengan min 1 semuanya. Ya, biar jelas. Nah, jadinya seperti ini. Oke, tinggal pindah-pindah. Ini kalau kita hitung 19 ya. Min 1 pindah ke sini jadi 20 ya. Berarti 2G min 1. Nah, G min 1 berapa? Ya 20 dibagi 2 ketemu 10. Oke. Soal yang nomor 11. Fx sama dengan 2x tambah 1. Ya, diketahui Fx adalah 2x tambah 1. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar. Nah, akar-akar dari fungsi kuadrat x dikurang fx kuadrat ditambah 2fx sama dengan 0. Yang ditanya adalah hasil kali dari akar-akar persamaan tersebut. Ingat, hasil kali dari akar-akar. Sedangkan akar-akarnya adalah x1 dan x2. Berarti hasil kalinya ya berarti kaliin x1 kali x2. Jadi pertanyaannya adalah x1 kali x2. Oke. F kuadrat x itu artinya fungsi fx ini kita kuadratin. Ya. Berarti f kuadrat x itu berarti 2x ditambah 1 ya kita kuadrat. Nah, kalau kita hitung ya 4x kuadrat tambah 4x tambah 1. Oke, sudah jelas. Fx dalam kurung kuadrat. F dalam kurung x kuadrat. Nah, ini yang di dalam x-nya yang dikuadratin ya. Berarti artinya x diketahui fx-nya sama dengan 2x tambah 1. Berarti ini ganti dengan x kuadrat. Gitu kan. Kalau fa itu berarti 2 kali a tambah 1. Kalau f3 berarti 2 kali 3 tambah 1 dan seterusnya. Maka kalau fx kuadrat ya ganti x-nya ini dengan x kuadrat. Berarti 2
X kuadrat tambah 1. Nah, 2Fx ya berarti 2 kalikan ini. Oke ya. Berarti ini dikurang ya. Tulis lagi di sini. 4X kuadrat ditambah 4X tambah 1 dikurang 2X kuadrat tambah 1 ditambah 2 kali Fx. Fx-nya adalah 2X tambah 1. Itu sama dengan 0. Nah, kita hitung. Ini minus 2X kuadrat ya. Min 1. Ini 4X tambah 2. Ini jadi 2X kuadrat. Ini sama ini ya. 4X tambah 4 ini jadi 8X. Satunya habis. Tinggal 2. Nah sekarang. X1 dan X2 adalah akar-akar dari sini berarti ya. Maka X1 kali X2 apa rumusnya? X1 kali X2 adalah C per A ya. Berarti 2 bagi 2. Sama dengan 1. Oke, berarti jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 12. 12. Titik-titik di bawah ini yang dilalui oleh garis yang melalui titik 3,2. Jadi anggap aja garis itu adalah garis L. Ya. Garis L yang melalui titik 3,2. Dan garis L tersebut tegak lurus dengan garis ini. Jadi kunci utama adalah tegak lurus. Garis L tegak lurus dengan garis ini. Dan garis L melalui titik 3,2. Oke, kita cari gradiennya dulu nih. Jadi persamaan garisnya kalau kita lihat tuh Y sama dengan MX ditambah C. Berarti nampak nih gradiennya sama dengan 3. Oke, berarti gradien garis L berapa? Langsung aja karena dia tegak lurus, langsung balik ya, jadi 1/3. Tapi kali ini. Nah, begitu. Nah, sekarang biasanya kita gunakan rumus yang ini. Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Nah, ini boleh. Nah, kita coba pakai yang ini dulu ya. Cara yang pertama. Berarti Y1-nya ini X1. Yaitu titik yang dilalui oleh garis tersebut. Berarti Y1-nya adalah 2. Gradiennya itu min 1/3. X1-nya itu 3. Oke. Kalau 3-nya pindah sini jadi kali ya. 3Y dikurang 6. Sama dengan min X kalikan ke dalam plus 3. Nah, kalau kita pindah-pindah, maka X ditambah 3Y min 6 pindah sini sama dengan 9. Nah, ini persamaan garis yang kita cari. Nah, sekarang cara yang kedua. Gimana cara persamaan garisnya? Nah, begini aja. Misalnya M-nya itu kan di sini dikasih tahu min 1/3. Maka ya, cara cepatnya ya, 1 ini punyanya X, kalikan X. Berarti 1X. Atau X. Nah, 3 ini jadi 3Y. Nah, tandanya min di sini jadi positif. Nah, sama X tambah 3Y. Nah, jadinya begini. X tambah 3Y sama dengan berapa? Masukkan titiknya. 3,2. 3 tambah 3 kali 2. 9. Pas, sama ya. Oke ya. Nah, sekarang apakah titik-titik 1, 2, 3, 4 ini melalui garis ini? Ya, kita uji aja. XY. Ya, kita masukkan. Yang pertama kan 3,2 berarti 3 tambah 3 kali 2 6. Oh, sama dengan 9. Oh, benar. Nah, yang kedua 1,4 masukkan 1 ditambah 3 kali 4 12 sama dengan 9. Oh, salah. Berarti ini enggak. Tuh. Yang berarti 1,3 ya. Kita cek yang 3. 6,1. 6 ditambah 3 kali 1. Oh ya, 6
tambah 3, 9. Oke, benar. Maka jawabannya adalah 13. Kalau yang 4 ya, kita coba lagi. Yang 4, 2,5. Berarti 2 ditambah 15. 17 harusnya. Ini salah. Berarti yang benar adalah 13. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 13. Untuk pengairan pertanian, warga kampung X mengoperasikan 6 buah pompa yang dengan kecepatan konstan dan sama mampu mengalirkan 24 meter kubik tiap menit. Nah, kalau kita perhatikan nih, ada 6 pompa ya, mampu mengalirkan 24 meter kubik volume ya, tiap menit. Artinya tiap 1 menit. Tuh. Berarti ini jelas ini pompanya, kita tulis langsung pompa volume sama waktu. Dalam hal ini menit. Oke. Artinya 6 pompa dalam waktu 1 menit dapat mengalirkan air 24 meter kubik. Nah, begitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Dengan kecepatan yang sama, berapa banyak volume air yang dapat dipompa oleh 10 pompa? Jadi kalau 10 pompa dalam waktu 4 menit, ya, volumenya berapa? Nah, anggap aja di sini volume V. Nah, gitu ya. Nah, ini langkah pertamanya kita harus samakan dulu waktunya. Jadi supaya sama. Kalau sama-sama 4 menit, ya, jadi ini disamakan dengan ini, ya, waktunya. Kemudian pompanya tetap, kalau pompanya 6, waktunya 4 menit, gitu ya, maka volumenya berapa? Nah, yang kita cari di sini. Nah, anggap aja X di sini. Nah, ini adalah perbandingan senilai. Semakin besar volumenya, maka waktunya juga semakin lama. Gitu ya. Ini perbandingan senilai. Maka kalikan silang aja. Nih. Artinya X-nya itu, yaitu 1 kali X itu sama dengan 4 kali 2, 4. Nah, sini. Berarti ini adalah 4 dikali 24. Tuh. Nah, sekarang waktunya udah sama. Ya, kita tinggal cari volumenya. Di sini. Nah, waktunya udah sama ya. Nah, sekarang semakin besar pompanya, semakin banyak pompanya, maka volumenya juga akan semakin banyak di sini. Ya. Ini juga berarti perbandingan senilai. Maka ini kalikan silang juga. Berarti 6 kali V, itu ya, sini. 6V sama dengan 10 dikali X-nya kan 4 kali 24. Nah, coret. 1. Ini kita mau 24 dibagi 6, 4 ya. 4 kali 4, 16 berarti 160 volume. Oke, maka jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut soal yang nomor 14. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan akan selesai dalam waktu 40 hari. Oleh 30 pekerja. Oke, langsung aja kita buat ya. Pekerja 40 hari. Waktunya 30 hari. Pekerja ini akan selesai dalam waktu 40 hari. Setelah dikerjakan 16 hari. Berarti sisa waktunya tinggal berapa? Ya kurangi 16. Gitu. Berarti 24 hari. Nah, ini 24 hari ini harus dikerjakan oleh 30 pekerja. Sisa waktunya harusnya seperti itu ya. Tapi ternyata diliburkan lagi selama 4 hari. Berarti sisa waktunya tinggal ya kurangi 4. Tinggal 20 hari. Nah, tentu saja akan berbeda kalau dikerjakan oleh 30 pekerja. Makanya butuh pekerja yang lebih banyak. Untuk maka tambahan pekerjaan tulis X aja sini.
Nah, karena ini semakin banyak pekerjaannya semakin cepat, nah ini artinya adalah perbandingan berbalik nilai. Maka kalikan lurus ini. Ini ya. Maka X-nya adalah 20 kali X sama dengan 30 dikali 24. Coret itu gitu ya. 12. Maka X-nya adalah ketemu 36. Jadi supaya selesai tepat waktu maka ini harus dikerjakan oleh 36 orang. Maka tambahan pekerjanya ya 36 kurangi 30 ya. Jadi tambahan pekerja. 36 dikurangi 30. Nah, itu aja 6 ya. Oke, maka jawabannya adalah B. Oke, nomor 15. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan akan selesai dalam waktu 30 hari oleh 20 pekerja. Nah, langsung aja ya. Kita buat pekerjanya ada 20. Harinya atau waktunya ini 30 hari. Oke ya. Setelah dikerjakan selama 16 hari, berarti sisa waktunya ya kurangi 16 saja. Berarti 14 hari yang ini harus dikerjakan oleh 20 pekerja. 4 pekerja tidak bisa bekerja selama 6 hari. Jadi selama 6 hari ini ya, selama 6 hari ini pekerjanya itu hanya 20 dikurangi 4. Oke ya, gitu. Jadi 16 pekerja selama 6 hari ini. Kemudian pada sisa hari berikutnya, kalau kita hitung ini tinggal 8 hari ya. Nah, berarti 8 hari ini sampai selesai, ini dikerjakan berapa orang? Ya, supaya selesai tepat waktu. Oke, jadi begini. 4 pekerja liburnya selama 6 hari. Nah, tambahannya pada hari berikutnya yaitu pada 8 hari ini, tambahannya berapa gitu ya. Nah, tambahan ini adalah untuk menggantikan 4 pekerja yang libur selama 6 hari tadi. Nah, anggap aja tambahnya itu X, bekerjanya selama berapa hari? Selama 8 hari. Karena masuknya berbarengan dengan 4 pekerja yang sakit tadi ya. Yaitu masuk kerja bersama pekerja yang sakit. Oke, maka tinggal kalikan lurus. Kenapa kok dikali lurus? Semakin banyak pekerjanya, maka waktunya akan semakin sedikit. Nah, gitu. Artinya begini. Jadi 4 pekerja ini yang libur 6 hari bisa digantikan oleh X pekerja yang bekerja selama 8 hari. Oke, berarti 8X itu sama dengan 4 dikali 6. Maka X-nya ketemu 24 bagi 8, 3. Oke, pekerja. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 16. Di dalam sebuah kantong terdapat 4 bola merah, jadi 4 merah, yang langsung aja merahnya ada 4, ya. Dan 5 biru, birunya ada 5. Dari dalam kantong diambil 4 bola sekaligus secara acak, ya, 4 bola. Oke. Jika P banyaknya cara terambilnya 1 merah, 3 biru, ini P. Merahnya diambil 1, birunya 3. Nah gitu. Ada berapa banyak cara? Ya berarti 4 kombinasi 1 dikali 5 kombinasi 3. Nah, kalau kita hitung 4 kombinasi 1 itu 4, 5 kombinasi 3 itu 10 ya. Nah, ini kita hitung ya, 5 kombinasi 3. Berarti 5 faktorial, 5 kurang 3 faktorial itu kan 2. Kali 3 faktorial. Ini berarti 5 dikali 4 dibagi 2. Ketemu 10. Ini besarnya adalah 40. Oke, Ki adalah banyak cara terambilnya 2 merah, 2 biru. Berarti ini merah, merahnya 2 ya. Birunya juga 2.
Berarti 4 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 2. 4 kombinasi 2 berapa? Kita hitung ya. 4 kombinasi 2. Berarti 4 faktorial. 2 faktorial. 2 faktorial. Itu jawabannya adalah 6 ya. Nah, di sini 6. 5 kombinasi 2 dengan cara yang sama sehingga 10. 60. Maka Q-nya 60. P-nya 40. Artinya P lebih kecil dari Q. Oke, untuk video selanjutnya ya, untuk part 4 kalian bisa tunggu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.